وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa diberkahi. Kemudian ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Amin. Ini hari terakhir kalau nggak salah di bulan Ramadan. Tak lupa mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dilipat gandakan balasannya, kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Amin. Baik, langsung kita masuk ke Surah Al-Maidah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. sama qaddamat lahum anfusuhum. Sama qaddamat lahum anfusuhum. Sama qaddamat lahum anfusuhum. Labi ma qaddamat lahum anfusuhum. An sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. An sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun.
أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Alhamdulillah, kita sudah baca ayat ini, ayat yang lumayan pendek. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kepada kita pada tiap-tiap huruf yang kita baca. Kita artikan kata demi kata. Taro, kamu melihat. Kamu melihat. Kasiron, banyak di antara mereka. banyak di antara mereka. Tadi dibilang kamu siapa? Ini maksudnya. Nabi Muhammad. Ya. Taro itu kamu melihat, kamu wahai Muhammad melihat. Kamu melihat kebanyakan atau banyak. Kasiron. Kalau sedikit apa bahasa Arabnya? Sedikit itu qolilan. Kalau banyak kasiron. Qolilan kasiron. Nah, kalau ngapalkan kata bahasa Arab itu gampang. Cari lawan katanya aja. Kasiron banyak, kalau qolilan sedikit. Minhum, Ya, antara mereka. di antara mereka atau dari mereka, kamu melihat kebanyakan di antara mereka. Siapa ini mereka? Orang, iya, ahli kitab, lebih khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yatawallawna, Tolong menolong. tolong menolong, atau yatawallawna itu asal katanya dari kata wali, ya, dari kata-kata wali, wala. Yatawallawna berarti saling mewalikan, saling menjadikan wali, saling tolong menolong, saling dukung mendukung, boleh begitu, saling bantu membantu. Yatawallawna menjadikan wali, menjadikan pemimpin, atau saling tolong menolong boleh. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, mereka kafir. Kamu Muhammad melihat kebanyakan di antara mereka saling tolong menolong atau menjadikan pemimpin atau menjadikan wali orang-orang kafir. Kebanyakan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani saling dukung mendukung, menjadikan pemimpin, boleh begitu, menjadikan wali orang-orang kafir. Nah, orang kafirnya disuruh menjadi pemimpin, dia yang maju di depan. Dia yang maju di depan, tapi yang mengendalikan sebetulnya adalah para ahli kitab ini. Dulu begitu, ketika terjadinya perang Khandaq juga begitu. Ya dihasut-hasut supaya orang-orang kafir Mekah itu menyerang kaum muslimin di Madinah. Begitu, dihasut, yang mengendalikan keadaan, yang disuruh maju menjadi pemimpin perang adalah orang-orang kafir. Ini liciknya juga ini. Salah satu kelicikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jarang yang betul-betul mereka yang tampil di depan gitu. Labi sa, Sungguh sangat buruk. Sungguh sangat buruk. Labi salah pendek itu sungguh, benar-benar. Bisa sangat buruk, sungguh benar-benar buruk. Ma qaddamat,
apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, atau dengan arti lain, apa yang telah mereka sediakan lahum, bagi mereka, anfusuhum, Diri mereka sendiri. diri mereka sendiri. Betul ya, anfusuhum ya? Ya betul ya. Bagi diri mereka sendiri. Sungguh benar-benar buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Maksudnya di kehidupan akhirat. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka sediakan untuk diri mereka sendiri kelak di akhirat. Sebetulnya ini suatu kaidah juga bahwa perbuatan apapun yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat buruk, akan kembali keburukan itu kepada diri kita. Kita berbuat baik pun itu juga pasti akan kembali kepada diri kita. Nah, melempar kebaikan pasti akan kembali, tidak akan ada yang hilang. Tidak akan ada yang hilang, akan kembali semuanya kepada diri kita. Berbuat buruk, sejatinya kita telah berbuat buruk kepada diri kita. Berbuat baik pun sejatinya kita telah sayang kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, banyaklah melempar kebaikan agar dia kembali kepada diri kita sesuatu yang baik. Sebagaimana apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. An sakhitallahu, yaitu kemurkaan Allah. Ya, bahwasannya kemurkaan Allah atau yaitu kemurkaan Allah alaihim, atas mereka wa fil azabi, dan dalam azab hum, mereka dan mereka dalam azab khalidun, kekal. Ini kan mereka, yaitu mereka akan mendapatkan selalu kemurkaan Allah yang terus menerus, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal. Apalagi yang lebih buruk dari hal ini? Sudah siksaannya kekal, dapat murka Allah juga. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Supaya tidak seperti ini, apa yang tidak boleh kita contoh, yaitu jangan menjadikan wali orang-orang kafir, jangan saling mendukung dengan orang-orang kafir untuk memerangi umat Islam. Begitulah kira-kira gambaran singkat ayat ini. Setelah kita panjang lebar berbicara masalah orang-orang Yahudi, kelakuan juga orang-orang Nasrani, maka di ayat ini Allah mengatakan, kamu akan selalu melihat bahwasannya kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu saling dukung-mendukung dengan orang-orang kafir, atau menjadikan wali orang-orang kafir untuk memerangi kebenaran, untuk memerangi orang-orang yang beriman, untuk memerangi kaum muslimin. Jadi sungguh sangat buruk apa yang telah mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini sejatinya bahwa perbuatan yang buruk itu pasti akan kembali kepada pelakunya, yaitu kemurkaan Allah yang terus menerus, dan mereka akan mendapatkan azab yang kekal. Azabnya kekal, murkanya juga terus menerus.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak meniru perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca sebagian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara katsiran minhum yatawalluna alladzina kafaru. Yatawalluna atau yatawalluna. Diulang. Tara katsiran minhum yatawalluna alladzina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an saqatallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Ya, kira-kira begitu. Alhamdulillah udah kita baca bersama, kita artikan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah, baik yang baca maupun yang mendengarkan. Amin. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, kita teruskan dengan membaca tafsir. Bagaimana tafsir para ulama terhadap ayat 80 dari surah Al-Maidah ini. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu melihat bahwa kebanyakan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Bisa diartikan seperti itu. Bisa juga saling tolong-menolong dengan orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang yang beriman. Bagaimana tafsirnya? Yang pertama dari tafsir Kementerian Agama kita. Ya, maksudnya adalah setelah pada ayat sebelumnya diterangkan tentang keburukan perilaku mereka, orang-orang Yahudi, atau perilaku nenek moyang orang-orang Yahudi. Apa itu? Kedengkiannya kepada kebenaran, kedurhakaan mereka kepada Allah, enggan berbuat baik dan enggan bertaubat, saling bantu-membantu dalam memerangi kebenaran, mengangkat manusia sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan tidak mau melarang kemaksiatan seperti ayat yang kemarin. Melarang, kemudian pelaku maksiatnya gak mau berhenti, malah dijadikan teman akrab dan lain-lainnya. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan, Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad menyaksikan sendiri perilaku orang-orang Yahudi yang ada pada zamannya. Apa itu? Bahwa kebanyakan mereka saling tolong-menolong dalam rangka kemaksiatan dan dosa. Ini dilarang buat kita ini, tolong-menolong dalam rangka maksiat dan dosa. Yang diperintahkan apa? Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tolong menolong dengan orang-orang musyrik kalangan Arab
Nah, mereka saling dukung-mendukung, saling bersekutu dengan orang-orang musyrik Arab waktu itu untuk memerangi Nabi Muhammad. Salah satu contohnya adalah ketika terjadinya perang Khandaq. Tafsir dari Kementerian. Kita lihat dalam tafsir yang lain, dalam tafsir Al-Munir bagaimana maksudnya adalah bahwa Allah menuturkan, Allah menjelaskan kondisi dan perilaku orang-orang Yahudi yang hidup pada masa kenabian. Wahai Muhammad, kamu telah melihat sendiri, kebanyakan orang-orang Yahudi itu bekerja sama atau berpatron dengan orang-orang musyrik Mekah, tolong menolong, saling dukung-mendukung dan bersekutu dengan mereka. Orang-orang Yahudi juga memprovokasi orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga pada waktu yang sama mereka telah melanggar hubungan patronase atau hubungan perdamaian dengan kaum muslimin di Madinah waktu itu dengan Rasulullah yang ada dalam Piagam Madinah kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin bahwa tidak akan saling mengganggu ya, pada intinya begitulah, bahwa akan hidup rukun bersama kaum muslimin. Ternyata enggak ya, enggak bisa dipercaya memang. Dari zaman dahulu begitu perlakuannya atau perilakunya. Perjanjian damai, perjanjian gencatan senjata. Nah, mereka mengusulkan dulu, setelah ada perjanjian, mereka menyerang duluan. Nah, mereka melanggar perjanjian. Nah, begitu dari zaman dahulu begitu. Sampai sekarang pun begitu, dan sampai akhir zaman pun terus-menerus bakal begitu. Jadi sudah ikut keterangan dari Allah saja, tidak usah percaya kepada keterangan-keterangan lain, bahwa sifatnya orang-orang Yahudi itu selalu ingkar janji sejak zaman dulu, sekarang maupun yang akan datang. Nah, itu dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Langsung kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, betapa buruknya perbuatan yang mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri kelak di akhirat. Sungguh buruk amal perbuatan yang mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri. Perbuatan apa itu ya? Kemarin kita bahas panjang lebar, termasuk ini saling dukung-mendukung dengan orang-orang kafir untuk memerangi kebenaran. Maksudnya bagaimana ini? Balasannya, balasan terhadap mereka adalah bahwasannya tindakan mereka itu dihujat dan dinyatakan sebagai perbuatan yang sangat buruk oleh Allah. Apa yang mereka perbuat itu adalah seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri di akhirat. Nah, ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Kita lihat tafsir yang lainnya. Apa maksudnya? Bahwasannya aku bersumpah, kata Allah, ini seakan-akan Allah bersumpah, sungguh benar-benar buruk. Ya. Aku bersumpah, seburuk-buruk sesuatu itu adalah yang telah mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri, yang akan mereka petik, yang akan mereka dapatkan saat mereka kembali di akhirat kelak. Bahkan di dunia kadang-kadang sudah dikasih DP sama Allah. Jadi tidak hanya di akhirat sebetulnya, tapi apalagi nanti di akhirat benar-benar akan dibalas sesuai dengan perbuatannya.
Tafsir At-Tabari untuk bagian yang kedua. Bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir? Maksudnya adalah bahwasannya mereka berpihak kepada orang-orang kafir. Ya. Orang-orang munafik itu pasti itu berpihak kepada orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Perbuatan seperti ini akan menjadikan hati mereka menjadi munafik dan Allah akan murka kepada mereka dengan kemurkaan yang terus-menerus. Tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Oleh karena itu apa? Betapa banyak orang yang susah banget diberi nasihat, ya karena begini. Karena larangan-larangan Allah dilakukan, perintahnya gak dikerjain, sehingga lama-lama mereka menjadi munafik dan hati mereka pun akan menghitam, akan dipenuhi noktah-noktah hitam, sehingga yang ada di dalam hatinya tidak bisa keluar, dari luar pun tidak bisa ke dalam, sudah jadi mati. Mau dikasih nasihat bolak-balik, tetap saja begitu. Ya, mau dikasih peringatan atau tidak kalian kasih peringatan, tetap saja tidak akan beriman. Tafsir Ibnu Katsir. Langsung kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Ansakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Apa itu yang akan mereka dapatkan? Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka yang terus-menerus, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal. Maksudnya adalah bahwasannya Allah mencela mereka akibat perbuatan mereka, yaitu akan dimurkai oleh Allah dan akan mendapatkan azab yang kekal di akhirat. Tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana dalam tafsir At-Tabari? Maksudnya adalah mereka telah menyiapkan kemurkaan Allah bagi diri mereka sendiri sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal. Di dalam tafsir yang lain, maksudnya adalah bahwa amal mereka akan menjadikan mereka pantas mendapatkan murka Allah, pantas ditimpakan azab yang menyakitkan dan kekal di dalam neraka jahanam. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Kira-kira begitulah tafsirnya. Cukup sederhana, tapi ini mengandung pelajaran yang luar biasa supaya kita tidak meniru perilaku ini, tidak meniru perilaku orang-orang kafir, yaitu bermitra, bekerja sama, saling dukung-mendukung dengan orang-orang kafir untuk memerangi kebenaran, untuk membenci kebenaran, dan untuk memerangi kaum muslimin. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ayat yang singkat ini. Saya mencatatnya ada 5. Yang pertama, bahwa kebanyakan orang-orang Yahudi dan munafik akan berpatron, akan bersekutu, akan berteman atau berwali dengan orang-orang yang kafir. Ya, kalau dibilang kebanyakan, kasiron, berarti masih ada sebetulnya sedikit yang tidak berperilaku seperti ini, tidak berperilaku seperti kebanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa persekutuan tersebut, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dengan orang-orang kafir, disebabkan karena kedengkiannya dan kebencian mereka kepada kebenaran. Itulah sebabnya kenapa mereka saling berteman, mereka saling bersekutu, saling bantu-membantu, karena mereka itu mendengki kebenaran. Mereka itu tidak mau dengan kebenaran. Itu intinya. Mereka itu tidak mau dengan kebenaran. Meskipun
diberitakan seakan-akan benar, sejatinya itu ada kedengkian yang disembunyikan terhadap kebenaran itu. Tidak usah dipercaya. Yang ketiga, perjanjian hubungan persahabatan mereka dengan kaum muslimin akan selalu dihianati, akan selalu dilanggar. Baik pada zaman dahulu yang sudah kita saksikan, kalau kita lihat beritanya Palestina, saya sejak kecil itu dari Yasir Arafat, ya begitulah, gencatan senjata, mereka yang mengusulkan, mereka juga yang melanggar. Di zaman Rasulullah juga begitu, sekarang pun juga begitu, ya, dan terus menerus sampai akhir zaman. Dan umat Yahudi ini akan tetap ada, meskipun jumlahnya sedikit, dia akan tetap ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dan ini merupakan ujian sebetulnya bagi kaum muslimin. Kenapa kok tidak dimusnahkan saja oleh Allah? Ya, untuk menguji orang-orang yang beriman sebetulnya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Bersekutukah kita dengan mereka atau menjadikan mereka sebagai musuh? Ya. Yang keempat, bersekutu dengan orang-orang kafir adalah perbuatan yang sangat buruk. Ya, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh sangat buruk. Bersekutu dengan orang-orang kafir adalah perbuatan yang sangat buruk. Karena apa? Karena berpihak kepada orang kafir adalah sama dengan menjadikan Allah sebagai musuhnya. Begitu. Jadi bersekutu dengan orang-orang kafir adalah perbuatan yang sangat buruk. Yang kelima, yang terakhir, balasan bagi perbuatan tersebut adalah murka Allah yang terus-menerus dan akan diazab di neraka jahanam selama-lamanya. Dan tadi yang terpenting bahwa perbuatan yang buruk itu akan selalu kembali kepada diri kita. Itu 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita pelajari, menjadikan hati kita semakin bersih, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Apalagi di bulan puasa ini, di akhir puasa ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan diganjar dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita akhiri majelis kita ini. Insya Allah berjumpa lagi pekan depan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله